Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memberikan materi mengenai pembentukan karakter melalui pendekatan humanistik, dosen pengampu Bapak Abdul Aziz, SPMC. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Jenny Puspitasari, yang kedua ada Indah Lestari, yang ketiga Daniar Izatika, keempat Lira Zanet Renviana, kelima Saci Sabrina Rahma, keenam Tiara Yulianing Tias, ketujuh saya Elvira Indah Syafitri, yang kedelapan Sheryl Febriani, dan yang terakhir Fajrianti Alivia Oktaviani. Yang pertama mengenai pengertian akan dijelaskan oleh Jenny. Kepada Jenny, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk moderator. Pertama ini tentang pengertian. Pengertiannya yaitu istilah humanistik. Ini berasal dari kata Latin humanitas atau pendidikan manusia. Dalam bahasa Yunani disebut paideia, pendidikan yang didukung oleh manusia-manusia yang hendak menempatkan seni liberal yang dijadikan materi atau sarana utamanya. Kata humanistik ini pada hakikatnya berbentuk kata sifat yang menitik beratkan pada pendekatan di dalam pendidikan. Terus selanjutnya ada kajian humanistik ini juga sebagai aliran yang memfokuskan terhadap kesadaran pikiran, kebebasan kemauan, martabat manusia, kemampuan untuk berkembang, dan kapasitas refleksi diri. Next. Selanjutnya itu ada teori humanistik menurut ahli. Yang pertama itu menurut James Frederick. Teori humanis ini memandang manusia dari dimensi tempat ia tinggal, karena lingkungan juga akan mempengaruhi secara manusiawi. Manusia memiliki kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya. Nah, menurut James Bugental ini menyebutkan bahwa ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari teori humanistik. Yang pertama itu ada keberadaan manusia tidak dapat direduksi ke dalam komponen-komponen. Yang kedua itu ada manusia memiliki keunikan tersendiri. Yang ketiga ada manusia memiliki kesadaran akan dirinya dan mengadakan hubungan dengan orang lain. Yang keempat ada manusia memiliki pilihan-pilihan dan dapat bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Yang kelima ada manusia memiliki kesadaran dan sengaja untuk mencari makna, nilai, dan kreativitas. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Jenny. Selanjutnya akan diterangkan oleh Daniar. Kepada Daniar, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Elvira. Teori humanistik yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dikatakan bahwa teori belajar humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia daripada berfokus pada ketidaknormalan atau sakit. Pendekatan humanistik lebih menekankan melihat pada bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia. Kemampuan di sini erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif, misalnya keterampilan membangun dan menjaga relasi yang hangat dengan orang lain. Bagaimana mengajarkan kepercayaan, penerimaan, kesadaran, memahami perasaan orang lain, kejujuran interpersonal, dan pengetahuan interpersonal lainnya. Intinya adalah meningkatkan kualitas keterampilan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan humanistik ini lebih menekankan dan mengedepankan pentingnya emosi. Dalam dunia pendidikan, emosi merupakan karakteristik yang sangat kuat. Humanistik ini lebih bermaksud membentuk insan manusia yang memiliki komitmen humaniter sejati, yaitu insan manusia yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab sebagai insan manusia individual. Namun juga tidak terlepas dari kebenaran faktualnya bahwa diri manusia itu di tengah masyarakat, sehingga ia memiliki tanggung jawab moral kepada lingkungannya, berupa keterpanggilannya untuk mengabdikan dirinya demi kemaslahatan masyarakatnya. Teori pendidikan humanistik merupakan salah satu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan pada acara memanusiakan manusia. Artinya, proses pembelajaran harus berhulu dan bermuara pada manusia,
sehingga setiap individu dapat mengenal dirinya dan potensi yang terdapat padanya sehingga mampu mewujudkan dan mengembangkannya. Abraham Maslow berpendapat bahwa manusia itu baik, kreatif, berpotensi untuk maju, dan mampu mengembangkan diri. Semua anak didik memiliki potensi tanpa terkecuali. Potensi itulah yang pada prosesnya membentuk pola karakter. Anak dididik cenderung bertindak positif dalam kesehariannya. Tindakan positif inilah yang disebut sebagai potensi, dan bagi pendidikan yang menggunakan pendekatan humanistik akan mengarahkan segala model pembelajaran pada ranah pembangunan potensi positif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Baik, selanjutnya menurut Combs atau Arthur Combs, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Contoh, misalkan guru mengeluhkan murid-muridnya yang tidak berminat belajar. Sebenarnya, hal itu karena murid-murid itu tidak berminat melakukan apa yang dikehendaki oleh gurunya. Kalau saja guru tersebut lalu mengadakan aktivitas-aktivitas yang lain, barangkali murid-murid akan berubah sikap dan reaksinya. Selanjutnya, menurut Carl Rogers, ia mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik, yang meliputi hasrat untuk belajar. Belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tiara. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh Lira. Pada Lira, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Elvira. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendekatan humanistik menurut Carl Rogers, yaitu yang pertama hasrat untuk belajar. Menurut Rogers, manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. Dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu belajar yang berarti. Belajar akan mempunyai arti atau makna apabila apa yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Yang ketiga yaitu belajar tanpa ancaman. Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas tanpa ancaman. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu belajar atas inisiatif sendiri. Belajar atas inisiatif sendiri akan paling bermakna apabila melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar itu sendiri. Selanjutnya, apabila murid belajar atas inisiatif sendiri, maka ia akan memiliki kesempatan untuk menimbang-nimbang dan membuat keputusan, menentukan pilihan, dan melakukan penilaian. Di samping atas inisiatif sendiri, belajar juga harus melibatkan semua aspek pribadi, kognitif, maupun afektif. Rogers dan para ahli humanistik yang lain menamakan jenis belajar ini sebagai whole person learning. Tipe ini akan menghasilkan perasaan memiliki atau feeling of belonging pada diri murid. Lalu yang selanjutnya yaitu belajar dan perubahan. Prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat adalah belajar tentang proses dan perubahan. Dengan demikian, yang dibutuhkan saat ini adalah orang yang mampu belajar di lingkungan yang sedang berubah dan akan terus berubah. Kemudian untuk contoh dari teori Carl Rogers sendiri, yaitu jika seseorang memiliki perilaku yang buruk, maka mereka tetap memerlukan cinta, persahabatan, dan dukungan dari orang lain. Dari hal tersebut menimbulkan hal positif yang tak bersyarat, yaitu individu dapat menemukan harga diri dan kemampuan mencapai ideal self mereka sendiri. Lalu mereka menjadi individu yang sehat atau selaras dengan real self dan ideal self. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Lira. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah dan Fani. Pada Indah dan Fani, saya persilahkan. Menurut Aldous Huxley,
Manusia memiliki banyak potensi yang selama ini banyak terpendam dan sia-siakan. Pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum dalam proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi, ataupun peneliti dan berencana pendidikan. Huxley menekankan adanya bukan berwujud pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi, ataupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran dengan tujuan menumbuhkan kesadaran. Hal-hal yang bersifat di luar materi pelajaran tersebut dimulai sejak usia dini sampai tinggi, betapapun agar seseorang bisa mengetahui makna suatu kebijakan hidup, kreativitas, dan mewujudkannya dengan langkah-langkah yang bijaksana. Dengan cara itu, seseorang mendapatkan kehidupan nikmat dan penuh arti. Berbekal pendidikan nonverbal, seseorang akan memiliki banyak strategi untuk lebih tenang dalam menampaki hidup karena memiliki kemampuan untuk menghargai setiap pengalaman hidupnya dengan lebih menarik. Akhirnya, apabila setiap manusia memiliki kemampuan ini, akan menjadi sumbangan yang berarti bagi kebudayaan dan moral kemanusiaan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan menurut David Mills dan Steinleister. Menurut David Mills dan Steinleister, memaparkan tujuan umum dari pendekatan ini adalah mengembangkan kesadaran murid-murid terhadap dirinya sendiri dan dunia sekitarnya, serta meningkatkan kemampuan untuk menggunakan kesadaran ini dalam menghadapi lingkungan dengan berbagai cara, menerima petunjuk-petunjuk internal, dan menerima tanggung jawab bagi setiap pilihan mereka. Elemen kognitif menunjuk pada berpikir, kemampuan verbal, logika, analisa, rasio, dan cara-cara intelektual. Sedangkan elemen afektif menunjuk pada perasaan, cara-cara memahami yang melibatkan gambaran visual spasial, fantasi, persepsi keseluruhan, metafor, intuisi, dan lain-lain. Tujuan umum dari pendekatan ini adalah mengembangkan kesadaran murid-murid terhadap dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Kemudian, penerapan metode gabungan antara kognitif dan afektif ini menunjukkan hasil yang lebih efektif dibanding pengajaran yang hanya menekankan aspek kognitif. Para siswa merasa lebih cepat menangkap pelajaran dengan menggunakan fantasi, role-playing, dan game, misalnya mengajarkan teori Newton dengan murid berperan sebagai astronot. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Indah dan Fani. Selanjutnya, pendekatan teori humanistik akan diterangkan oleh Sheryl. Pada Sheryl, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan teori humanistik. Pertama, pendidikan yang humanis juga sangat penting bagi peserta didik karena pendidikan yang humanis mampu menciptakan manusia yang ideal dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maksudnya, pendidikan karakter diajarkan sejak dini, sehingga nilai-nilai karakter akan tertanam dan lebih mengakar dalam diri peserta didik yang menjadi dasar dalam rangka mengembangkan karakter pribadi generasi yang akan berguna di masa depan. Yang kedua, proses pembelajaran bermuara kepada anak didik. Anak didik harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilaku dalam belajar atau self-regulated learning, yaitu adanya evaluasi diri baik secara individu, anak didik maupun bantuan pendidik. Beberapa item yang dievaluasi umumnya berupa persoalan-persoalan dan pencapaian-pencapaian yang telah dilalui oleh peserta didik, seperti materi apa yang dipelajari dan menjadi prioritas, bagaimana tingkatan belajar, kapan, dan bagaimana peran anak didik di keluarga. Yang ketiga, pendekatan humanistik merupakan pendekatan yang berhaluan humanis, meskipun tidak semua komponen itu dengan humanisme.
Maksudnya, pendekatan humanistik merupakan proses yang terjadi pada individu dengan melibatkan seluruh domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Konsekuensinya, dalam proses pembelajaran terfokus dalam nilai-nilai kemanusiaan atau sifat karakter yang terdapat pada diri anak didik sebagai sarana yang ingin dikembangkan. Yang keempat, akhir pendekatan ini sebenarnya terpaku pada aktualisasi dan habituasi. Anak didik dapat memahami lingkungan dan dirinya sendiri melalui aktualisasi karakter, membiasakan dirinya dengan realitas dan perubahan di masyarakat. Karena orientasi pada anak didik seutuhnya, maka memahami perkembangan perilaku anak didik dari sudut pandang karakter menjadi fokus utama dalam pendekatan humanistik. Dengan pemahaman ini, maka pendekatan humanistik berupaya membentuk anak didik agar memiliki komitmen humaniter seperti tanggung jawab, kesadaran, kebebasan, dan memahami bahwa dirinya hidup di tengah masyarakat, sehingga muncul tanggung jawab moral kepada lingkungan, keluarga, dan sosial. Yang kelima, pendekatan humanistik menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap diri manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Lalu, dengan menerapkan pendekatan humanistik dalam pembelajaran kesetaraan, maka akan mendapatkan banyak manfaat. Antara lain, yang pertama membentuk kepribadian, hati nurani, perubahan sifat, analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, membiasakan melakukan hal-hal yang bersifat demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Dan yang ketiga, menumbuhkan suasana pembelajaran yang saling menghargai, kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan ide atau gagasan. Dan yang keempat, merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar. Lalu yang terakhir, mengubah pola pikir, perilaku sikap yang baik, seperti misalnya bekerja dan menjadi sendiri. Dan penjelasannya bisa diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Sheryl. Selanjutnya, ciri-ciri akan diterangkan oleh Sachi. Pada Sachi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Elvira. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri utama dalam teori humanistik. Yang pertama, menuliskan perhatian pada pribadi yang mendalam dan berfokus pada pengalaman sebagai fenomena premier dalam mempelajari manusia. Yang kedua, menekankan pada kualitas-kualitas yang khas pada manusia, seperti memilih, kreativitas, menilai, dan realisasi diri. Yang ketiga, menyadarkan diri pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur-prosedur penelitian yang akan digunakan. Yang keempat, memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia, terkait pada perkembangan potensi yang inheren pada setiap individu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada teori humanistik. Kelebihan pendekatan humanistik yang pertama itu bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, siswa merasa senang berinisiatif dalam belajar. Yang ketiga, guru menerima siswa apa adanya. Kekurangan pada pendekatan humanistik yang pertama bersifat individual. Yang kedua, proses belajar tidak akan berhasil jika ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Contoh penerapan teori humanistik. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang tidak berhasil melakukan suatu hal, agar peserta didik tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan, sehingga mereka merasa aman untuk belajar, lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya, agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Yang keempat, guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif, interaktif dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sachi.
Itu dia pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.